Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kita lanjut, untuk kita bisa saling belajar dengan topik bagaimana kita sebagai manusia roh seperti itu. Dan minggu lalu kita ada untuk selama seminggu merenungkan, bahkan bukan merenungkan aja, mungkin juga melalui apa yang firman Tuhan sampaikan di 1 Tesalonika 5 ayat di 16-18 itu. Yang saya bacakan dulu untuk merefreshing. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tiga kalimat ini yang minggu kemarin kita renungkan, apa yang kita boleh renungkan dan juga mungkin kita bahkan juga melalui itu, mari kita bisa saksikan teman-teman. Monggo silakan. Dari ini Jateng 1, mari Pak Narso. Ini Pak Narso ini luar biasa ini. Saya tahu melewati semua ini. Mari Pak Narso, mungkin bisa sharing Pak Narso. Oh, ya Pak, terima kasih. Ya, untuk kehidupan saya, ya saya selalu dapat mengucap syukur ya untuk segala yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana proses demi proses selalu kami alami, tapi setiap proses itu akan menguatkan setiap kami. Dan dari setiap proses itu pasti ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bertumbuh. Ya, walaupun mungkin banyak juga yang masih ada di kekurangan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya melalui kehidupan ini juga untuk masalah-masalah yang ada akan lebih mendewasakan kami. Roh Kudus selalu menuntun dan mengajar kami untuk kami mengerti dari setiap masalah-masalah yang sudah kami lalui. Terima kasih Pak Alex. Ya, memang ayat firman Tuhan ini kelihatannya gampang, saudara. Tapi kalau sedang di dalam kesesakan, ling lakoni angel loh. Katanya Pak Ayung itu gini, iso kondo ndak iso ngelakoni, katanya Pak Ayung, saudara. Mungkin Pak Narso ada pengalaman yang realistis gitu Pak Narso di dalam firman Tuhan ini Pak Narso. Kalau mau ditambahkan. Ya, kalau pengalaman-pengalaman ya di dalam setiap masalah kadang ada pergumulan yang kita selalu doakan. Dan ya selama ini Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh melalui setiap masalah itu dengan baik. Bahkan kadang Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Oh iya. Ya dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keluarga, seperti itu Pak. Iya. Saya masih ingat teman-teman, suatu saat saya mulai ada di Wadah Full Gospel ini, yang ngajak kongsi saya, namanya Kocong Ging gitu. Kemudian waktu itu ngomong sama saya gini, saudara, Lek, bersyukurlah gitu. Waktu itu dia mencoba menghibur saya begitu, karena waktu nyonya itu divonis kanker gitu. Lalu dia ngomongnya gini, Lek, bersyukurlah, bersyukurlah gitu. Waduh, saudara. Lalu saya ngomong, nak bojomu saya kena kanker, ya apa bersyukur saya gitu, saudara. ini pasti tidak mudah gitu loh, saudara. Tapi dengan jalan berlalu, kan di atas katakan untuk gimana bisa dikatakan di ayat itu bisa bersukacita terus. Berdoa pasti ya, tapi di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Tapi ternyata lewat member meeting dan kemudian yang saya lalui semua, sekian waktu baru saya tahu makna dari
bersukacitalah dan bersyukur dan senantiasa berdoa. Nah, inilah apa itu menjadi setelah itu baru ngerti gitu loh. Baru tahu yang di Roma 8:28 itu terjadi seperti itu. Mari, kok jadi saya yang bersaksi. Mari Pak Kamto, disambung Pak Kamto. Pak Kamto nih banyak berkati kita. Mari Pak Kamto. Ya, memang kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Kuncinya ketika kita melakukan kebenaran. Kalau kita kan kegiatannya dalam sehari-hari usaha, ya. Usaha. Kalau kita di dalam usaha juga melakukan kebenaran yang seperti firman Tuhan katakan. Hati ini rasanya tidak terintimidasi mengalami sukacita, damai sejahtera. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan walaupun kita mengalami masalah, tapi kalau kita fokusnya itu kepada kebenaran firman Tuhan, kita kadang-kala diingatkan untuk mendapatkan berkat di situ. Diingatkan untuk bahwa setiap permasalahan ada pelajaran yang kita dapat. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, kita ini tidak melewatkan begitu saja. Jadi, fokus kita yang penting adalah, saya percaya tidak ada orang yang tidak punya masalah ya. Pasti semua orang punya masalah. Ya, Tapi Pak. apakah di dalam setiap masalah itu kita merenungkan apa ini berkat Tuhan yang kita akan terima. Berkat Tuhan yang akan kita terima bukan hanya masalah kita diberi materi ya, tapi pengertian-pengertian baru yang akan membukakan kita sehingga kita menerima damai sejahtera dan sukacita itu. Amin, amin. Saya kira itu tidak, jangan sampai kita melewatkan ketika kita menghadapi suatu problem. Karena kalau kita melewatkan, akhirnya kita tidak akan mengalami bahwa setiap pertolongan Tuhan, setiap masalah itu ada pertolongan Tuhan di situ. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamto. Terima kasih. Jadi justru lewat permasalahan itu kita menggali, bagi Pak Kamto katakan tadi, menggali, mengeksplor gitu. Apa maksud Tuhan seperti itu. Nah, sehingga justru lewat hal itu, kalau fokus pada kebenaran, katakan Pak Kamto, biarpun ada masalah, tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Wah, luar biasa Pak Kamto. Telah memberkati kita. Mari, ada lagi, satu lagi Bapak Ibu bisa sharing dengan sukarela. Monggo. Mari silakan Bapak Ibu. Jangan sungkan loh. Ibu boleh, Bapak boleh. Mari. Ya, saya Pak Alex. Nah, haleluya. RB saya kelewatan nanti. Terima kasih Pak Alex. Saya Ya. saksikan saksian sedikit teman saya cerita kalau dia kredit macet sudah 10 tahunan. Nah, dia cerita dan minta tolong pada saya. Dia bilang, Koging tolong dibantu, saya kredit macet ini tolong sampaikan ke tajiknya untuk bisa bantu saya. Karena pekerjaan saya sudah lumayan jalan lagi, saya bisa memulai mengatur lagi. Terus kemudian saya cerita ke tajik saya, ada teman ini minta tolong untuk dibantu bisa
kreditnya dijalankan lagi. Dan tadi saya bilang, nggak mungkin sudah di BI checking itu pasti nggak bisa lah wong kredit macet untuk diperbarui lagi sulit, apalagi bank lain over kredit gitu juga sulit sekali dia. Tapi saya kok ya terbeban sama teman saya ini, saya bawa terus dalam doa syafaat saya malam, udah 2 bulanan itu, kira-kira 2 bulanan. Saya dalam doa terus, saya terbeban, dan saya juga bilang ke tadi saya tuh selalu, dia bilang, nggak mungkin bisa. Saya juga berusaha sendiri, ada kenalan bank, dia juga bilang, nggak bisa, itu tidak hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun pun, pasti BI checking itu keluar, jadi tetap di blacklist ya, nggak bisa. Tapi saya terus tetap doa, dan saya doakan tadi saya juga untuk mau menanyakan ke bank, itu di Bank Penin itu. Kemudian baru Kamis kemarin, saya paksa lagi tadi saya, mau tolong tanyain dulu, soalnya orangnya, teman saya nanyakan kalau sudah ditanyakan belum. Saya bilang belum, tadi saya belum menanyakan. Kemudian Kamis kemarin itu, saya paksa lagi, akhirnya tadi saya telepon ke Bank Penin itu, dan dia bilang, terus enggak lama lewat, paling 5 menit, telepon saya balik, bilang, dah geng, pada dasarnya bisa diperbarui lagi. Wah, saya juga rasanya seperti saya yang dapat jalan keluar, saya merasa senang sekali gitu. Terus saya kabarin ke teman saya kalau pada dasarnya bisa, tapi ini belum ada tindak lanjut ya, baru Kamis kemarin cuma pihak banknya bilang siap untuk dihadirkan, Luar biasa. diomongkan lagi gitu. Ya, terima kasih Pak Lek. Waduh, Berdoa luar itu biasa. berdoa ya. Ini kesaksian yang luar biasa. Orang lain punya masalah, doa syafaat, didoakan terus, dan Tuhan tolong. Rasa-rasa nih membernya Solo tambah 1 lagi nih Pak Gianto. Iya Pak Lek. Lah kalau sudah gini diajak ketemuan full gospel ya mestinya gampang kan gitu saudara. Nah, itulah sebetulnya ciri dari SGB Men itu seperti itu. Terima kasih Pak Gianto kesaksiannya. Jadi untuk setiap kita ini, jadi kalau ada teman yang punya masalah, kita doakan gitu. Seperti apa Pak Gianto katakan, 2 bulan loh saudara. Sehingga pertolongan Tuhan terjadi. lain lagi. Akhirnya saudaraku tidak berasa dia bisa melalui kesulitan itu ditolong Tuhan segitu. Luar biasa saudara. Nah, itulah sebetulnya FGB full gospel, kegerakan full gospel itu di situ saudaraku. Nah, yang dikatakan berdoalah senantiasa sehingga kita lihat ada suatu sukacita. Terima kasih kesaksiannya. Saya serahkan kepada Pak Ayung. Monggo Pak Ayung. Maka itu Bapak Ibu sekalian ya, kenapa full gospel disebut orang-orang terbahagia di dunia? Yaitu bisa nolong orang lain, bisa melihat orang lain pulih, hutangnya ya sakitnya dipulihkan oleh Tuhan. Kita itu memberi pertolongan, kita memberi bukan cuma memberi uang, memberi doa, perhatian, atensi, ya. Pendampingan. Ini sing paling angel Pak Alek, dampingi orang sakit, terus kita doakan terus ya, betul-betul konsisten. Ini yang disebut kita bahagia, begitu orang-orang tersebut yang kita
dikasih PR sama Tuhan, pulih, Bapak Ibu, kita itu maka disebut orang terbahagia di dunia. Itu yang the meaning of the happiest people on earth. Karena tidak banyak orang terpanggil sama Tuhannya, punya privilege, hak istimewa untuk bisa kita berada di marketplace, bisa dikasih hati sama Tuhan. Ya, kalau Pak Gianto dikasih hati untuk bisa doakan dan orang itu pulih, haleluya. Dan itu target selanjutnya, di follow up orang itu untuk bertumbuh. Jangan selesai di situ Pak Gianto, harus bertumbuh ya. Oke. Haleluya. Kalau boleh saya tanya, kita ini sudah lewati berapa minggu ya, mulai dari man of faith, man of prayer, dan sekarang man of the spirit. Kalau boleh saya tanya, masing-masing bisa jawab cepat, langsung di unmute ya. Seperti kalau kita ini nonton film, ya nonton film itu, coba kalau nonton drama, Pak Alek, nonton drama, endingnya menyedihkan, aniaya, diterai atau ini, nah kita bisa moro-moro, kita ini bisa dipengaruhi ya, kita ini bisa atmosfernya itu, terus kita bisa nangis, kita bisa terpengaruh. Kalau kita nonton film antagonis itu, yang bintang film yang jahat, dipakai kejam, kita rasanya ikut jengkel sama orang ini, ikut jadi membenci orang, padahal itu cuma bintang film itu. Dia memainkan peran yang ini. Nah, suasana itu yang waktu di alur ceritanya itu kan membawa suasana hati kita, Bapak Ibu. Nah, yang saya mau tanya, selama berminggu-minggu ini, setiap pagi Selasa ini, suasana apa yang setelah mengikuti Man of Valor ini, Bapak Ibu? Monggo, silakan. Spontan aja Bapak Ibu. Wah, ini kebiasaan ya, mesti ditunjuk ya, Pak Alek. Enggak lah. Oh. Aduh, LOF kok. FGP Man kok. Nah, iya, begini spontan langsung. Ya, Pak Alek, Pak Ayung, saya ingin nanggapin ya. Ya. Ya, sejak saya ikut doa Jawa 3 ini mungkin jarang saya absen gitu ya. Karena saya kangen untuk mengikuti pembekalan yang disampaikan oleh Pak Ayung. Karena memang ya satu hal itu memang yang namanya kita ini memang sudah rohani ya. Tapi pembekalan itu kan istilahnya mengecas kembali. Nah itu yang kadang-kadang tanpa kita sadarin itu, cas itu sangat penting Pak Ayung. Supaya kita tetap on fire, akhirnya tetap full itu. Nah, jadi kalau memang hari Selasa itu bagi saya pribadi itu mengangenkan, Pak. Wah, ini saya dapat siraman, dapat mencas yang baru, Pak. Supaya saya bisa untuk tetap menjaga konsisten, untuk bisa menjaga tetap on fire itu, apinya tetap terjaga begitu. Begitu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, suasana nih. Lalu yang lainnya, ada bosan nomi orang yang bukan nih. Kok enggak ada sing ya, sing ngomong, kalau saya nyampaikan ini di tempat-tempat lain, selalu pengen dengar lagi, dia bilang apa? Membawa saya ini Pak Ayung, meledak-ledak. Roh saya ini menyala-nyala, saya berkobar-kobar. Wah, saya tadinya loyo, saya menjadi semangat lagi. Yang tadinya saya lesu, saya berkobar-kobar lagi. Saya tadinya enggak hilang pengharapan, waduh sekarang muncul pengharapan lagi. Karena this is the word of God. Ini kan firman Tuhan ya, yang membawa kita ini spiritual ini. Ada enggak yang seperti yang sering saya dengar di tempat-tempat lain? Pak Margono, Sapo, Pak Kamto, Pak Petrus, haleluya. Kok enggak ada?
Sudah pasti Ko Ayung, pasti membakar, pasti itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, pasti jadi lebih baik semua Ko Ayung dengan pengajaran ini. Haleluya, haleluya. Nah, itu. Pekerjaan Oke, yang lebih benar, lebih sukacita, bersyukur, pasti itu. Di oke, pelayanan juga pasti lebih ya, semangat. Pasti. Terima kasih. oke, Ada yang ya. mau nambahi, Bapak Ibu? Kita akan belajar barengan gitu. Mari, Bapak Ibu mungkin ada komen atau apa seperti itu. Kita ini sebagai orang percaya ya, Pak Alek. Alkitab itu tulis di Ulangan 28, itu jelas. Aku jadikan kamu kepala bukannya ekor, engkau akan tetap naik bukannya turun. Itu bicara tentang spiritual, bukan tentang berkat, duit, bukan. Ya, nah itu ukurannya di situ. Artinya apa itu? Aku jadikan kau tetap naik bukannya turun. Itu bicara tentang bertumbuh, ada pertumbuhan. Jadi kalau kita ini tidak ada pertumbuhan, sering terutama naik turun, ada something wrong. Yaitu apa? Ya, ini yang sedang kita pelajari bersama-sama, Man of Valor ini. Ya apa namanya? Spiritual kita ini tidak dibangun intim dengan Bapa, intim dengan firman. Ya, membangun spiritual kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya kalau apa namanya, tolong Pak Alek bacakan yang 1 Tesalonika 5 ayat ini. Kita tidak mungkin kenapa ini pangkal masalahnya bersukacitalah senantiasa, ayat 16 ini muncul, dan 17 dan 18 itu dari ayat 14-15. Oke, saya bacakan ya. Ya, Ayat 16 sampai 18 ya. 14-15. Ini pangkal, ya penyebabnya ini. Oke, 1 Tesalonika 5, 14 sampai 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati, bilalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Itu Jadi ini apa namanya dasar keadaan kita semua ini. Kalau keadaannya kayak begini, ini kita disuruh Tuhan itu nasihatkan untuk bersukacita senantiasa. Piye carane iso bersukacita? Wong di sini apa hidupnya nggak tertib, pasti di sini sendu gelisah, nggak enak ya. Hibur mereka yang tawar hati, orang tawar hati apa disuruh hibur, bela mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang ya. Perhatikan supaya orang membalas yang jahat dengan yang jahat. Usahakan ya senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing terhadap semua orang. Nah, ini kondisi akhir zaman ini lebih parah lagi, Bapak Ibu. Ya, apalagi dengan ekonomi tidak menentu, politik tidak menentu, keadaan sosial yang tidak menentu, semuanya tidak menentu, alam juga tidak bersahabat ya. Karena apa? Eksploitasi yang berlebihan manusia akhir zaman ini, serakah, ketamaan, sehingga terjadinya tidak keseimbangan, keharmonisan geografis ya. Semuanya itu karena apa? Ulah manusia ini yang serakah, yang tamak, yang jahat ini. Nah, itu menyebabkan banyak orang tidak bisa bersukacita, tidak bisa mengucap syukur, apalagi untuk bisa berdoa, tidak bisa. Nah, itu makanya kenapa ayat ini muncul. Ini ini kota Tesalonika sama dengan Efesus, kota pada waktu itu, kota besar juga. Keadaannya sama, nggak ada beda. 2000 tahun yang lalu dengan sekarang, semua keadaan sama. Itu masalahnya keadaan manusia. Manusia yang selalu tamak, yang iri, yang dengki, yang selalu ingin lebih daripada orang lain. Nah, ini keadaan-keadaan manusia ini yang
ulah manusia ini ya, mengeksploitasi ya sumber daya alam, sumber daya semuanya yang Tuhan sudah sediakan sebetulnya lebih daripada cukup, Bapak Ibu. Tetapi karena ketidakseimbangan ini menyebabkan banyak orang-orang yang keadaannya kayak begini. Nah, itu makanya kenapa ayat ini muncul. Nah, kita harus ada bedanya. Harus ada beda. Kenapa kita harus beda? Coba perhatikan ya. Anak-anak yang sehat, yang artinya keluarganya sehat, keluarganya harmonis. Pernah enggak ketemu anaknya itu apa namanya yang mukanya cemberut, yang sedih, terus akhirnya itu apa namanya anak-anak itu keadaannya tidak baik gitu. Ya, sakit-sakitan. Kan enggak ada. Coba perhatikan anak-anak yang balita itu. Kenapa? Karena mereka itu masih belum bisa mengukur, belum bisa melihat secara utuh keadaan. Itu selalu kalau didampingi orang tuanya di rumah itu selalu ada hadirannya mamanya, ada papanya, ya, yang harmonis, yang betul-betul memperhatikan mereka. Coba perhatikan anak-anak itu. Dia isinya apa? Apa namanya? Sukacita dan selalu bersyukur. Seneng baik, melayu-melayu, seneng. Dia nggak tahu apa namanya, belum dikasih belum tahu namanya tanggung jawab dan sebagainya. Isinya dia tahu bahwa nanti pasti sudah jam makan disediakan bapak atau mamanya. Ya, waktu dia mau sekolah pasti nanti dikasih uang jajan. Sudah dia pasti ini. Dia selalu sukacita. Lihatin mana ada anak yang kecil yang nggak sukacita. Makanya itu karena dia sukacita gampang purian dengan ya kalau royo-royoan mainan gitu podo nesuni tapi sebentar setelah itu akur lagi. Itu anak-anak, keadaan anak-anak. Kenapa? Karena dia tahu dia terpelihara dengan baik. Dia nggak khawatir, dia nggak takut akan keadaan masa depan nanti besok mau apa. Dia tahu bahwa ini sudah disediakan sama kedua orang tuanya. Nah, sama dengan kita. Kalau kita ini nggak ada bedanya di sini, kita apa dengan orang dunia? Wah, kita ini rugi besar. Kita selama ikut Tuhan, kita ini tidak menaruh percaya kita, tidak rely. Nah, makanya man of valor ini salah satunya syaratnya itu apa namanya kita ini kenapa man of the spirit? Spirit kita dibangun, hanya orang-orang yang spiritnya terbangun, spiritnya kita itu makin naik, roh kita yang makin menyala-nyala, itu cuma satu, yaitu kita intim dengan Holy Spirit. Bergaul karib dengan Bapa kita di surga. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Makanya apa namanya man of valor itu, man of the spirit itu relies on the Holy Spirit. Mengandalkan Holy Spirit. Mengandalkan Roh Kudus ya. Dan kita itu setiap hari kita apa namanya setiap saat kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Bisa nggak kita berdoa di dalam roh dan kebenaran? Bisa nggak senantiasa kita waktu kita masak, waktu kita nyetir mobil, waktu kita di kamar mandi, waktu kita traveling, waktu kita ke dokter gigi, waktu kita naik kereta, naik pesawat, naik manapun. Kalau agama lain nggak bisa. Nggak bisa. Nah kalau kita agama nggak bisa. Sama, orang Kristen juga banyak beragama. Nggak bisa. Makanya itu bedanya kita pengikut Kristus. Ya, kita itu murid Kristus. Itu kita dicurahkan roh. Roh Kudus itu yang memampukan kita berdoa senantiasa. Itu. Nah, tetaplah, makanya ayatnya kita tetaplah berdoa. Hanya orang-orang yang intim dengan Kristus, makanya saya senang sekali ini ayat ini 17 ini diletakkan di tengah. Tetaplah berdoa antara sukacita dan ucapan syukur. Jadi orang yang tetap berdoa ini, orang nggak bisa mungkin tetap berdoa kalau tidak intim. Tidak intim, tidak melekat, tidak terus mencari apa namanya hadirat Tuhan. Ya, ini perlu. Nah, untuk bisa intim ini Tuhan makanya mengaruniakan untuk kita bisa tetap berdoa. Itu bahasa-bahasa baru atau bahasa roh, speaking in tongue.
Nah, dari speaking in tongue itu bahasa roh itu bukan cuma kita untuk kita bergaul karib dengan Bapa di surga, ya, supaya kita ini kita bukan untuk demonstrasikan apa seperti kayak ada beberapa gereja yang canangkan itu, tidak. Sebetulnya karunia itu untuk kita sendiri. Bahasa roh itu setiap sangat pribadi supaya kita ini bisa connect dengan Bapa kita di surga. Makanya di ayatnya di 1 Korintus 14 ya ayat yang ketiga itu katakan setiap orang yang berbahasa roh dia tidak berkata-kata dengan malaikat dengan siapa tapi dengan Bapaknya di surga. Perantara oleh Roh Kudus itu yang seperti Yesaya lidahnya dibakar itu karena lidahnya itu najis, lidahnya itu sebentar bisa caci maki orang, sebentar muji Tuhan, sebentar bisa bersilat lidah, sebentar bisa bersumpah, sebentar juga bisa ngomong firman Tuhan. Nah, ini lidahnya liar, Bapak Ibu. Maka itu kenapa kita dikendalikan oleh Holy Spirit, oleh Roh Kudus, supaya kita, karena di Efesus itu juga dikatakan, Efesus 1 ayat berapa itu dikatakan begini, ya barang siapa yang bisa mengendalikan lidahnya, ia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi lidah ini betul-betul ini apa namanya luar biasa, mengerikan Bapak Ibu, ya. Kalau kita bisa mengendalikan lidah kita ini, aduh. Nah, yang bisa mengendalikan siapa? Kita, bukan kita. Kita daging, bodoh dagingnya nggak bisa. Tapi harus roh, yaitu Roh Kudus itu yang kendalikan dengan bahasa lidah. Begitu kita mau caci maki biasa ini, caci maki langsung kita, ya biasa rasan-rasan orang, biasa kita bully orang, biasa kita bersilat lidah, biasa kita nipu, biasa kita itu dikendalikan Bapak Ibu. Nah, hidup kita dikendalikan. Nah, setelah itu baru kita bisa yang dari dalam itu, makanya roh itu yang menghidupi. Ya, perhatikan Bapak Ibu, roh itu, Roh Kudus itu hidup, living. Makanya itu dia akan hidup, ya. Makanya kenapa setiap orang kalau kita itu intim dengan Roh Kudus, ya, itu pada saat kita membaca firman, itu ada rema. Firman yang kita baca itu kita rindu, kepengen. Itu yang dorong siapa? Holy Spirit. Kita mungkin malas, pengen tidur. Kita pengen istirahat, kita rasanya capek. Tapi begitu ada dorongan kuat, kita langsung kita baca. Itu pekerjaan roh. Nah, Roh Kudus itu yang membangkitkan kita kekuatan untuk kita membaca firman, untuk kita bisa melakukan firman, itu yang membangkitkan itu Roh Kudus. Seperti yang dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7 itu. Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu yaitu kehidupan. Kehidupan Allah dari dalam. Makanya kalau kita ada Roh Kudus ini, Bapak Ibu, kita itu dari dalam itu ada kehidupan, maka roh kita ini akan bermegah. Kita oleh karena roh kita bisa bermegah, kita penuh dengan pengharapan kembali, kita bisa bersukacita. Haleluya. Ya. Jadi kalau yang sukacita dari luar sebentar aja mati. Ya, kita sedih. Kita mungkin lagi terus kita cari tempat yang sekarang istilahnya healing. Healing. Coba sebentar kita balik lagi. Persoalan tetap ada kan? Mana bisa sukacita? Nggak bisa. Yang dari luar, yang dipecahkan dari luar tidak bisa ada kehidupan. Kehidupan sukacita, kehidupan ucapan syukur. Itu kehidupan. Nah, yang bisa itu dari dalam. Kalau yang dipecahkan dari dalam, itu ada kehidupan. From within, inner being, there will be life. Ada kehidupan. Ya, seperti apa? Seperti telur. Telur itu kalau pecahnya dari dalam, ada kehidupan baru. Tapi kalau yang dipecahkan dari luar, kematian. Mati sementara tidak bisa, paling jadi telur dadar sama telur mata sapi. Ya, nah, makanya ayat ini penting sekali ya. Keadaan-keadaan kita semuanya ini kita tidak bisa terus berhukum, kita cepat langsung berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kita cari, kita berdoa untuk tetap kita berdoa. Ya, dan bersekutu sehingga kita nggak ada berhenti-hentinya dengan
roh Allah ya, dengan roh kita ini perlu dipertahankan terus dengan gigi ya. Ayat 17 ini tetap berdoa itu ada di dalam Kolose 4 ayat 2, Pak Alex. Kolose 4 ayat 2. Oke, Alex mungkin ini ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Lihat, bertekunlah dalam doa di Lukas 18 ayat 1 ya. Janganlah engkau jemu-jemu berdoa senantiasa. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, itu sama dengan tetaplah berdoa. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Digambarkan ya. Jadi itu pentingnya kita berdoa karena hari-hari ini jahat, hari ini tidak menentu, apalagi kalau kita tidak berdoa. Nah, saya yang paling penting karena minggu depan saya mau sampaikan the man of the word. Setiap doa kita ini, doa-doa Bapak Ibu sekalian, doa yang powerful, ya, itu doa bukan karena kata-kata kita, bukan karena pikiran kita, tetapi karena firman Tuhan. Itu powerful. Itu punya lah orang Jawa bilang sakti, mandraguna. Ya, itu yang menghancurkan sendi-sendi kuasa kegelapan roh jahat. Ya, kita roh gentayangan semuanya. Begitu kita nyebut firman ya, perkataan firman Tuhan dalam doa-doa kita ini, maka itu kenapa dalam doa-doa kita itu jangan lupa selalu sandarannya ya, basicnya, kekuatannya itu dasarnya itu harus ada, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau nanti lama-lama doa tanpa kita menghafal, ada rema firman, ada ayat sambil membaca ayat firman Tuhan. Makanya kenapa banyak hamba Tuhan bisa doa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena dia itu sambil membaca firman, ayat yang Tuhan taruh dalam hatinya, merenungkan, terus kemudian dia ucapkan di dalam doanya dia itu. Nah, kemudian Tuhan nanti ingatkan, ngeling siapa-siapa yang mesti didoakan. Hamba-hamba Tuhan, doa pemerintah, didoakan. Dan itu yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26. Semestinya kita semua itu tidak paham, tidak mengerti tentang apa kita dari tahu siapa yang mesti kita doakan. Tetapi Roh Kudus itu yang menuntun kita. Nah, itu yang kita dituntun, itu kita makin peka, Bapak Ibu, sehingga doa kita itu efektif. Doa kita itu seperti kayak doanya Tuhan Yesus yang diajarkan itu. Itu efektif. Yang datang itu thy kingdom, yang datang itu hadirat Tuhan. Message dari Tuhan. Sehingga kita doanya itu selalu tidak ada ada pengampunan. Doa kita itu tidak doa yang disertai kejengkelan, kemangkelan, keresahan, ya, doa yang ngamuk. Ada loh Bapak Ibu, bukan di sini tapi di sana sini. Saya dengar, waduh, saya gedek-gedek seringkali. Ya itu, makanya itu tugas saya untuk meluruskan, untuk mengajarkan banyak teman-teman yang masih doanya itu masih bertele-tele, masih belajatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk supaya Bapak Ibu tidak resah, roh kita boleh kuat, ya, Pak Alex, supaya kita ini nanti betul-betul paham betul, supaya firman Tuhan ini mesti selalu direnungkan, diperkatakan, kita bersandar pada total kepada Holy Spirit dan juga kepada firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita, supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan penyesat-penyesatan, dengan semua ini, supaya kita lebih paham. Saya minta PR ya kepada Bapak Ibu sekalian, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Ini pasti akan terjadi dan sekarang sudah terjadi.
sudah terjadi. Semua pewahyuan ini kitab di dalam Wahyu itu FCBH ya, Faith Come by Hearing, program nasional untuk baca firman Tuhan ya. Pak Benny yang saya lihat selalu setia ikut ya, buat jurnal. Nah, ini itu kitab-kitab Wahyu itu dibuka sudah. Nah, berapa yang dibuka sudah terjadi. Tinggal yang belum terjadi itu nanti anak domba Allah itu yang hadir datang lagi. Dan juga ini penyesat-penyesat ini sudah sekarang berkeliaran. Makanya itu ini sebagai bahan perenungan, bahan PR kita untuk merenungkan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Ya, Pak Alex. Oke, Tuhan berkati. Ya teman-teman, jadi kita renungkan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Perikopnya dikatakan roh Allah dan roh antikristus. Oke, Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Pauline menutup doa, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kita doakan Pak Benny ulang tahun. Oh, iya, Pak Benny. Pak Benny. Iya, Pak. Wih, ulang tahun ya. Ayo Pak Swadi Iskandar berdoa no. Iya, itu juga kapiro Pak Benny. 60 piro Pak? 36. 63, Pak. 36 lah. 63 ya. Oh, haleluya. Haleluya. Ayo kita doakan ya Bapak Ibu. Haleluya. Kita arahkan tangan kita ke Pak Benny. Bapa di surga, hamba saat ini bersama-sama sepakat Tuhan. Kami bawa doa hamba-Mu yang setia, yang mengasihi Engkau. Pak Benny Tuhan, yang Engkau sertai dia sampai 63 tahun ini. Sungguh nyata penyertaan Tuhan. Sungguh nyata Tuhan, perlindungan Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dia boleh Engkau pakai menerima privilege-Mu, hak istimewa Tuhan untuk boleh melayani banyak orang Tuhan. Biar hidupnya Tuhan tahun-tahun ke depan ini, khususnya season ini, boleh makin membawa impact, membawa influence, bawa pengaruh bagi banyak orang Tuhan. Boleh diberkati lewat buah tangannya Tuhan, lewat pikirannya, lewat doa-doanya. Bapa, biar kebajikan kemurahan-Mu terus menyertai Tuhan. Haleluya, keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan, kesehatannya boleh limpah, bugar, sehat Tuhan. Saudara Benny Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tambah-tambahkan juga roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian dari Tuhan sendiri, dari surga Tuhan. Turun kepada Pak Benny Tuhan. Haleluya, pada saat dia membaca Tuhan, ada Tuhan pewahyuan, ada pengertian-pengertian baru. Engkau singkapkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Bapa, biar sukacita-Mu dari Tuhan itu, yang adalah kekuatannya Pak Benny Tuhan, melimpah dalam ulang tahunnya yang ke-63 ini. Di dalam nama Yesus Bapa, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy birthday. Terima kasih Pak Suhardi, terima kasih untuk doa-doanya. Makasih Bapak-bapak. Oke. Bapak Ibu. Ya, I love you. Haleluya. Pak Pauline.